Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Stevi Kristiawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul budaya positif beserta refleksi pembelajaran modul budaya positif. Selamat menyaksikan. Berikut adalah koneksi antar modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, serta modul 1.4 Budaya Positif. Keempat modul tersebut memiliki kaitan satu sama lain. Berikut penjabarannya. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai pendidik tentu memiliki visi yang pastinya selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila adalah hal yang ingin dicapai dan ditanamkan agar dimiliki para murid yang diselenggarakan melalui pendidikan. Anaknya, penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru berperan sebagai petani yang menuntun tumbuhnya murid dengan merawatnya. Dalam mencapai visi dan menyelenggarakan pendidikan, perlu adanya nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai-nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kepemilikan nilai-nilai guru penggerak dan pelaksanaan peran guru penggerak diperlukan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Pendidikan bukan semata-mata mengenai ilmu pengetahuan saja, namun termasuk di dalamnya mengenai pendidikan karakter. Dalam menumbuhkan karakter murid, guru perlu mewujudkan budaya positif yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam pembelajaran. Salah satu unsur utama dalam budaya positif adalah disiplin positif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk melatih disiplin diri melalui motivasi internal agar menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya, dalam video kali ini saya juga akan memaparkan refleksi diri setelah mempelajari modul budaya positif menggunakan beberapa pertanyaan reflektif. Terdapat setidaknya 8 pertanyaan reflektif yang akan menjadi panduan saya dalam melakukan refleksi diri. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang saya pahami mengenai konsep inti dalam modul ini adalah yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif yaitu mendorong murid agar memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Yang kedua, mengenai teori kontrol. Berikut adalah beberapa miskonsepsi mengenai kontrol. Sebelumnya kita beranggapan bahwa guru dapat mengontrol murid. Nyatanya tidak. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol diri orang lain. Miskonsepsi yang kedua yaitu penguatan positif efektif. Nyatanya tidak seperti itu. Tidak sepenuhnya penguatan positif itu efektif. Begitu pula dengan kritik.
kritik tidak akan menguatkan karakter. Dan yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah konsepsi yang salah. Kemudian bagaimana konsep yang benar dalam teori kontrol? Yang pertama, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap individu memiliki gambaran atau pandangan akan suatu hal yang berbeda. Kita sebagai guru sepatutnya memahami pandangan orang lain. Konsep yang keempat yaitu hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan yang ketujuh yaitu model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang menang atau kalah dalam teori kontrol ini, karena kontrol berada pada diri. Konsep keempat yang saya pelajari yaitu teori motivasi. Ada sedikitnya 3 teori yang mendasari seseorang melakukan tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Serta yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep selanjutnya yang saya pelajari yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada setidaknya 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar inilah kemudian yang mendasari manusia melakukan tindakan. Manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, di mana dalam pemenuhannya dapat pula dilakukan melalui cara-cara yang tidak tepat. Konsep yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai yang diyakini yang mendorong seseorang akan tergerak dan bersemangat menjalani keyakinannya. Keyakinan kelas tidak dibentuk oleh guru ataupun siswa saja, tetapi semua warga kelas. Konsep yang ketujuh yaitu 5 posisi kontrol. Guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ketika berada di posisi manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dari diri mereka. Konsep yang ke-8 yaitu mengenai segitiga restitusi. Sebagai seorang manajer, guru melatih murid untuk dapat melakukan restitusi ketika mereka melakukan kesalahan. Proses pembimbingan ini dapat melalui rangka segitiga restitusi yang dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berarti kita menguatkan identitas anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak setelah melakukan kesalahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar pemecahan masalah atau pencarian solusi dapat dilakukan. Setelah itu, guru harus memvalidasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini, kita menyadari bahwa setiap tindakan anak itu memiliki alasan, sehingga mereka merasa kebutuhannya terpenuhi, karena guru memperhatikan murid seutuhnya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang mereka yakini, dan kemudian apa keyakinan yang ingin mereka perbaiki dan bagaimana cara yang akan mereka tempuh.
Setelah mempelajari modul ini, saya menemukan hal-hal yang menarik dalam modul ini. Yang pertama, setiap tindakan pasti memiliki alasan, termasuk sebuah pelanggaran. Dan yang kedua, bagaimana saya harus bersikap sebagai guru dan melangkah ketika murid melakukan pelanggaran. Pertanyaan kedua yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah saya sadar dan memandang bahwa hukuman dan pujian tidaklah efektif dalam kontrol. Kontrol diri ditumbuhkan dengan motivasi internal dan guru dapat membimbing murid melakukan restitusi. Posisi kontrol yang tepat adalah sebagai manajer, di mana membimbing murid bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya dengan mandiri. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul adalah dalam penerapan posisi kontrol sebagai manajer sering sekali berbenturan dengan kondisi yang terjadi di lapangan yang masih membiasakan hukuman dan pujian. Dalam penanaman nilai-nilai kebajikan memerlukan kerjasama antara seluruh warga sekolah agar dapat dilaksanakan dengan konsisten sehingga budaya positif dapat ditumbuhkan. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat hal tersebut terjadi, awalnya saya merasa sedih dan kesal ketika tidak mendapatkan dukungan langkah dari rekan sejawat, namun kemudian saya merefleksikan diri dan saya merasa tertantang untuk menyebarkan konsep budaya positif ini kepada rekan sejawat agar bersama-sama dapat menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Selain itu, saya juga merasa tertantang dalam memposisikan diri sebagai manajer serta menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah murid. Penjabaran kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah upaya penerapan restitusi dalam mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah kontinuitas dan kerjasama antara berbagai pihak termasuk rekan sejawat maupun orang tua. Guru perlu konsisten dalam menumbuhkan budaya positif di kelas maupun sekolah. Jabaran ke-6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai pemantau. Guru memantau siswa dalam menerapkan kedisiplinan. Hasilnya adalah murid menyesuaikan bila diawasi. Awalnya saya merasa senang karena saya pikir murid saya disiplin. Kemudian saya merasa kecewa karena ternyata hal ini tidak sepenuhnya tepat, sebab siswa tidak menyadari perilakunya dengan motivasi internal. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah manajer. Saya sebagai guru berupaya mendorong dan membimbing murid saya untuk mengevaluasi diri dan membimbing mengambil keputusan untuk menjadikan dirinya lebih baik sesuai nilai-nilai yang diyakini. Saya merasa tertantang untuk dapat membimbing restitusi murid. Perbedaannya, dulu solusi saya tawarkan, sekarang murid saya bimbing untuk menentukan solusi. Pertanyaan nomor 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Serta bagaimana Anda mempraktekannya?
Sebelum mempelajari modul ini, segitiga restitusi pernah saya terapkan, namun belum sempurna dan belum lengkap tahapannya. Saya melakukan tahap menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Setelah murid melakukan kesalahan, guru menstabilkan identitas anak. Guru membantu anak untuk tenang agar proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Disebabkan saya yang belum memahami segitiga restitusi, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menanyakan keyakinan. Saya menanyakan nilai-nilai yang akan murid perbaiki. Langkah yang saya lewatkan yaitu validasi tindakan yang salah. Seringkali anak melanggar peraturan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Guru harus memahami alasan anak melakukan pelanggaran, sehingga anak mendapatkan perhatian, dipahami, dan kebutuhannya terpenuhi. Menurut saya, ketika dilewatkan, tidak akan adanya rasa saling percaya, memahami yang terjadi, sehingga pemahaman keyakinan juga tidak akan berpengaruh dengan sempurna. Penjabaran yang terakhir mengenai pertanyaan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan maupun lingkungan sekolah? Hal-hal yang penting perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah, yaitu strategi dan upaya-upaya yang dapat digunakan untuk membangun kerjasama antara guru dan rekan-rekan sejawat, kepala sekolah, warga sekolah yang lainnya termasuk di dalamnya seluruh siswa, serta orang tua. Dalam menumbuhkan budaya positif, guru tidak bisa berdiri sendiri secara individu. Diperlukan kerjasama yang solid antara semua pihak. Demikian tadi penjabaran mengenai koneksi antara materi modul 1.4 budaya positif beserta refleksi diri, pengalaman penerapan modul budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.